Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salma Zahira, kelas 11 Farmasi Industri 2, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian sediaan obat tablet dan larutan. Di sini ada dokumen in proses kontrol sediaan. Pada sediaan granul dilakukan uji pemberian. Syarat granul disesuaikan dengan pemberian dalam SOP. Yang kedua, dilakukan uji loss of drying atau LOD. LOD diukur dengan memanaskan sampel di bawah titik lelehnya dalam oven, dan itu semua zat menguap termasuk kandungan air dan semua pelarut. LOD adalah teknis analisis tidak spesifik, menghilangkan tidak hanya air tapi seluruh pengotor mudah menguap seperti alkohol dari sampel. Pemeriksaan LOD biasanya ada pada pengeringan dengan FBD atau fluid bed dryer. Metode yang populer digunakan adalah metode termografimetri. Termografimetri adalah teknik di mana berat sampel direkam sebagai fungsi dari temperatur sesuai dengan program dalam alat. Contoh alatnya adalah halogen moisture analyzer, seperti yang di bawah ini. Prinsip kerja alat ini adalah ketika sampel dimasukkan ke alat sampel akan ditimbang. Kemudian radiator halogen mulai mengeringkan sampel. Dalam waktu bersamaan, timbangan yang terintegrasi secara terus-menerus mencatat berat sampel. Total kehilangan berat sampel diterjemahkan sebagai kandungan total cairan, termasuk air. Pada sediaan tablet dilakukan uji kontrol bobot selama pencetakan tablet, atau disebut juga dengan keseragaman bobot tablet. Caranya, timbang 20 tablet satu persatu dan catat, dihitung bobot rata-ratanya. Syaratnya tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata dari kolom A, dan tidak boleh 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari harga dalam kolom B, menurut FI 3. Tabelnya seperti yang di bawah. Berikut merupakan contoh perhitungan keseragaman bobot tablet. Berikutnya ada uji kekerasan tablet. Satu tablet diletakkan di tengah dan tegak lurus memanjang pada hardness tester. Mula-mula skala diatur pada posisi 0, kemudian skru penekan tablet diputar pelan-pelan sampai tablet pecah. Kekerasan tablet ditunjukkan dengan skala yang terlihat pada alat saat tablet pecah dan dinyatakan dengan satuan kilogram. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali, hitung harga purata, bandingkan dengan range persyaratan yang ditentukan. Syaratnya 4-6 kg. Syarat kekerasan tablet menurut Ahmad Budholly, tablet umum 4-8 kg force, tablet kunyah dan hipodermik 3 kg force, tablet hisap 7-14 kg force, dan tablet hisap lambat 10-12 kg force. Ini merupakan alat hardness tester. Terus ada uji kerapuhan tablet. 20 tablet dibebas tebukan, ditimbang seksama dan dimasukkan ke dalam prebilator. Alat dijalankan selama 4 menit atau 100 kali putaran dengan kecepatan 25 rpm. Tablet dikeluarkan dari alat, dibebas debukan dan ditimbang. Kerapuhan tablet dihitung dari pengurangan berat tablet akibat perlakuan dibagi berat tablet awal dikalikan 100%. Bandingkan dengan persyaratan yang ditentukan. Kurang dari 0,8% menurut Voigt dan 0,5% sampai 1% menurut Lachman. Ini merupakan alat feasibility tester. Berikutnya ada uji ketebalan tablet. 10 tablet masing-masing diukur diameter dan ketebalannya menggunakan thickness tester atau jangka sorong. Hitung harga purata dan bandingkan dengan persyaratan yang ditentukan menurut FI 3. Untuk diameter diukur 1 kali, karena satu cetakan maka diameter akan sama, sedangkan untuk tinggi dihitung satu-satu. Diameter tablet yang baik adalah tidak
lebih dari 3 kali rata-rata tinggi tablet dan tidak kurang dari 1/3 rata-rata tinggi tablet. Ini merupakan alat jangka sorong. Berikutnya ada uji kontrol waktu hancur. 6 buah tablet dimasukkan ke dalam disintegration tester. Setiap tabung diisi 1 tablet. Kemudian dimasukkan ke dalam penangas air dengan temperatur sebesar 37 derajat Celcius. Jalankan alat sampai fraksi pecahan tablet melewati ayakan yang terletak pada bagian bawah alat. Catat waktu yang diperlukan sebagai waktu hancur tablet. Bandingkan dengan persyaratan yang ada. Jika jumlah tablet kurang, maka lakukan untuk 3 tablet. Waktu hancur yang ditetapkan yaitu kurang dari 15 menit menurut FI 3. Ini merupakan alat disintegration tester. Pada sediaan cair dilakukan uji pemberian. Tujuannya untuk memeriksa kesesuaian bentuk, bau, rasa, dan warna sediaan dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Prinsipnya, pemeriksaan bentuk, bau, rasa, dan warna menggunakan panca indera. Syaratnya, bentuk, bau, rasa, dan warna sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Yang kedua, diuji pH menggunakan alat pH meter. Syaratnya 5-7. Berikutnya ada uji bobot jenis. Tujuannya untuk menjamin sediaan memiliki bobot jenis yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Alatnya piknometer. Syarat bobot jenis sediaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang dibawa merupakan alat piknometer. Penentuan bobot jenis prosedurnya, piknometer bersih dan kering yang telah dikalibrasi ditimbang bobotnya sebagai W1. Piknometer yang telah diisi air pada suhu 25 derajat Celcius ditimbang bobotnya sebagai W2. Piknometer yang telah diisi larutan uji atau sediaan pada suhu 25 derajat Celcius ditimbang bobotnya sebagai W3. Bobot jenis larutan uji atau sediaan dapat dihitung dengan rumus DT sama dengan W3 dikurang W1 dibagi W2 dikurang W1. Berikutnya ada uji viskositas. Tujuannya untuk memeriksa kesesuaian viskositas dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Menggunakan alat viskometer Hoppler. Prinsipnya, mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung. Syaratnya nilai viskositas sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ini merupakan alat untuk uji viskositas. Uji viskositas Brockfield. Prosedur pengukuran viskositas menggunakan viskositas Brockfield. Dipasangkan spindle pada gantungan spindle. Yang kedua, diturunkan spindle sedemikian rupa sehingga batas tercelup ke dalam cairan sampel yang akan diukur viskositasnya. Yang ketiga, dipasang step kontak. Yang keempat, dinyalakan rotor sambil menekan tombol. Yang kelima, dibiarkan spindle berputar dan melihat jarum merah pada skala. Yang keenam, dibaca angka yang ditunjukkan oleh jarum tersebut untuk mengukur viskositasnya. Yang berikut ada uji keseragaman volume. Pengujian volume sediaan sebagai uji volume terpindahkan menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Gelas ukur dengan volume 100 ml disiapkan dalam keadaan kering dan bersih. Setelah itu, sediaan dari kemasannya dituangkan ke dalam gelas ukur secara perlahan dan hati-hati. Sediaan ini didiamkan dahulu sekitar 30 menit sampai terbebas dari gelembung udara. Kemudian volume larutan diukur dan ditentukan dengan cara akurat. Prosedur yang sama dilakukan terhadap setiap sediaan. Yang terakhir ada identifikasi bahan aktif dalam sediaan. Identifikasi bahan aktif dalam sediaan tujuannya secara kualitatif memastikan bahwa bahan aktif yang ada dalam sediaan sirup memang benar-benar zat aktif yang diinginkan.
Metodenya sesuai dengan yang tertera pada monografi sediaan dengan kandungan zat aktif tertentu pada Farmakope Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.